Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan tugas satu pondasi dangkal. Berikut adalah anggota kelompok 11. Saya Faizani Ismatil Ula. Saya Kesha Herman. Saya Muhammad Saya Yusuf Salim Meka. Putri Gansah. Saya Muhammad Yusuf Meka. Saya Aditya Putra Miswa. Nah, jadi di sini kami diminta untuk membuat kurva hubungan lebar pondasi dengan SF dan kedalaman pondasi dan SF. Di settings ini kami memilih eh, standarnya menggunakan safety factors. Lalu safety factors untuk vertikal kami gunakan 1,5 dan safety factors horizontal kami gunakan 1,5. Untuk interface-nya kita gunakan data dari contoh PPT di soal, juga jenis tanahnya. Kedalaman pondasi kami input nilai 1,5 meter, lalu juga ketebalan pondasi 0,5 meter, lalu untuk dimensinya kami gunakan persegi dengan sisinya sebesar 1,8 meter, lalu untuk kolom dimensionnya kami gunakan di sumbu X dan sumbu Y 0,5 meter. Untuk bebannya kami samakan dengan contoh yang ada di PPT. Lalu jumlah tulangannya di X dan Y masing-masing 12 dengan cover beton 40 mm, juga diameternya sama-sama 22 mm. Ini hasil yang kami dapatkan ketika kami mengubah variabel lebar pondasi. Yang pertama, kami menggunakan lebar pondasi sebesar 1,8 meter, menghasilkan safety factor sebesar 1,85 untuk bearing capacity di vertical direction. Lalu factor safety 5,22 di bearing capacity di horizontal direction. Nah, selanjutnya kami mencoba dimensi pondasi 1,9 meter dengan menghasilkan factor safety 2,12 untuk vertical direction, lalu 5,28 untuk horizontal direction. Di dimensi lebar pondasi 2 meter didapatkan faktor safety 2,42 dan juga 5,35 untuk horizontal direction. Untuk lebar pondasi 2,1 meter, faktor safety-nya 2,73 untuk vertical direction dan 5,42 untuk horizontal direction. Lalu yang terakhir, lebar pondasi 2,2 meter, untuk yang vertical direction 3,07, juga horizontal direction sebesar 5,5. Jika dijadikan kurva, hasilnya seperti ini. Terlihat bahwa linear ya. Penambahan lebar pondasi itu juga selinear dengan penambahan nilai SF. Selanjutnya kami mencoba mengubah variabel kedalaman pondasi untuk melihat perubahan nilai SF. Yang pertama kami gunakan kedalaman pondasi sebesar 1,5 meter, didapatkan faktor safety untuk bearing capacity di vertical direction sebesar 1,85 dan factor safety 5,22 untuk horizontal direction. Yang kedua, kedalaman pondasi sebesar 1,6 meter, didapatkan factor safety 1,95 untuk vertikal dan 5,26 untuk horizontal. Kedalaman yang ketiga 1,7 meter, didapatkan factor safety 2,06 untuk vertical direction dan 5,29 untuk horizontal direction.
Lalu dengan kedalaman pondasi 1,8 meter, faktor safety-nya 2,16 untuk vertical direction dan 5,33 untuk horizontal direction. Lalu untuk kedalaman pondasi 1,9 meter, faktor safety-nya 2,27 untuk vertical direction dan 5,37 untuk horizontal direction. Jika dibuat kurva dengan hubungan kedalaman dan SF, terlihat juga bahwa linear juga dua variabel ini jika kedalamannya ditambah, SF-nya juga meningkat. Selanjutnya yaitu tugas 2 yaitu pondasi dalam. Lanjut. Nah, di sini untuk settingnya kita memakai standar EN 1997 DA2. Lalu pada geometri ketebalan pelnya yaitu 1 meter dan kedalaman pelnya yaitu 10 meter. Untuk kedalaman tanah kita memakai 15 meter dan untuk bebannya kita menyesuaikan dari beban soal. Yang pertama, jenis tanah pasir dengan metode NAFAQ. Di sini sudah ada settings dan tipe analisisnya yaitu for drain conditions. Dan di sini juga sudah ada data tanah yang diambil dari soal. Dan untuk verification of bearing capacity-nya menunjukkan bahwa pile bearing capacity sebesar 1430,77 kilonewton yang menunjukkan bahwa ini tidak oke. Kemudian di sini juga sudah ada load settlement curve. Selanjutnya jenis tanah pasir dengan metode effective stress. Di sini juga sudah ada data tanah yang diambil dari soal. Perbedaan dari metode nafak barusan yaitu di bearing capacity coefficient. Jadi untuk efektif stress, kami memasukkan nilai bearing capacity coefficient sebesar 0,45. Kemudian hasil pile bearing capacity yang menunjukkan bahwa tidak oke dengan pile bearing capacity 1374,45 kN. Di sini juga sudah ada kurva load settlement. Baik, untuk yang ketiga yaitu jenis tanah clay dengan metode NAFAQ. Di sini type analisisnya yaitu for undrained condition. Terus di sini untuk jenis tanahnya kita masukkan dari data dari soal. Lalu untuk verification of bearing capacity-nya di NAFAQ ini menunjukkan bahwa dia tidak oke dengan sebesar 1178,10 dan di sini ada profil load settlement-nya. Untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan metode Thomson dan dengan type analisisnya yaitu analisis for undrained condition. Untuk jenis tanahnya masih sama. Nah, di sini verification of bearing capacity-nya dan menggunakan metode Thomson di sini menunjukkan tidak oke dengan data 1178,10. Dan di sini ada profil load settlement curve-nya. Oke, selanjutnya yaitu verifikasi menggunakan perhitungan manual. Di sini kami menggunakan jenis tanah clay dan data-data dari tanah clay. Di sini yang pertama kami menghitung daya dukung ujung tiang ultimate dengan rumus luas penampang tiang dikali nilai undrained shear strength tanah di ujung tiang dikali faktor daya dukung. Menunjukkan bahwa nilai daya dukung ujung tiang ultimate sebesar 353,25 kN. Selanjutnya yaitu daya dukung selimut tiang dengan rumus luas selimut tiang dikali dengan tahanan friksi. Tahanan friksi sendiri menggunakan rumus faktor adhesi empiris dikali dengan CU. Dan di sini menunjukkan nilai untuk daya dukung selimut tiang sebesar 942 kN. Yang mana hasil akhir dari daya dukung tiang pada soal
pada perhitungan manual ini sebesar 1295,25 kilonewton. Di sini terdapat perbedaan antara hasil dukung perhitungan manual dan Q5 karena ketidaksamaan parameter tanah yang diinput. Ini bisa dilanjutkan dengan slope stability. Oke, kita lanjut tugas berikutnya yaitu slope stability. Lalu diberikan soal yang pertama kami diminta untuk menganalisis kestabilan timbunan jalan terhadap longsor menggunakan Geo5. Lalu tentukan nilai kebutuhan momen tahanan atau MR terbesarnya. Yang kedua kita diminta untuk membandingkan nilai SF terhadap longsor antara hasil perhitungan dan juga Geo5 menggunakan metode Valenius. Lalu diberikan data tinggi timbunan tinggi 7 meter, lebar jalan 20 meter, beban lalu lintas ki 15 kN per meter dan juga karakteristik tanah dan ketebalannya seperti yang tertera pada soal tersebut. Lalu karena data timbunan kita tidak diberikan, maka kami diminta untuk mendesain menggunakan sesuai dengan SNI, yaitu kami menggunakan gamma yaitu 18,5 kN per meter kubik dan juga untuk cohesion kami nolkan dan juga internal friction kami asumsikan seperti eh, soal yang ada di kuis. Lalu terkait dengan langkah-langkah akan dijelaskan lebih lanjut oleh eh, rekan kami. Pertama di bagian setting kita memasukkan safety factor yaitu 1,5. Kemudian di interface kita menggambar timbunan dan lapis tanah yang telah direncanakan, lalu menambahkan interface baru, kemudian gambar garis kerangka profil sehingga sesuai gambar di atas. Lalu untuk soils kita masukkan stress state efektif untuk lapisan timbunan, lalu masukkan data-data yang telah diberikan. Nah, untuk di lapisan 1 kita masukkan stress state total untuk lapisan tanah 1, lalu gunakan juga data yang telah diberikan. Di lapisan 2 kita juga tetap memasukkan stress state total untuk lapisan 2. Baik, tadi diklasifikasikan menjadi dua, ada yang efektif dan total karena kami mengasumsikan yang timbunan adalah eh, pasir, lalu yang lapisan 1 dan 2 kami asumsikan sebagai tanah lempung. Nah, lalu di Lanjut. bagian aside, setelah seluruh parameter soil ditentukan, selanjutnya menentukan parameter tanah setiap lapisan maupun timbunan pada menu asing dan pilih jenis tanah pada kolom. Kemudian untuk surcharge, yaitu menentukan surcharge sesuai dengan menyesuaikan letak, tipe, dan magnitudenya, yaitu diposisikan berjarak 20 meter dari ujung kiri dan beban membentang selebar 20 meter. Pada kasus ini menggunakan tipe strip untuk beban akibat jalan raya, yaitu magnitudo sebesar 15 kilonewton per meter persegi. Untuk water sendiri, yaitu mengatur menu water sebagai GWT dan tentukan elevasi pada lapisan tanah. Pada kasus ini diminta GWT berada pada ketinggian 0 meter. Lalu didapatkan hasil analisis menggunakan optimization. Kami mencoba beberapa iterasi. Yang pertama, kami mencoba menggunakan optimization, yaitu eh, ditemukan pada koordinat X sama dengan 13,72, Z sama dengan 8,96, dan R sama dengan 19,93 satuan dalam meter. Lalu dengan koordinat sekian, dapatkan sliding moment sebesar 14,492 dan juga resisting moment sebesar 7594 dengan vektor of safety 0,52 yang mana masih belum mencukupi eh, untuk safety factor izin yaitu 1,5. Namun kami mencoba beberapa iterasi agar dapat membandingkan dan mendapatkan
resisting moment yang terbesar. Untuk iterasi kedua, kami mencoba menggunakan titik koordinat. Jadi kami langsung mencoba satu persatu menggunakan X sama dengan 14 meter, Z 10 meter, dan R 16 meter. Didapatkan sliding moment sebesar 13.880 dan resisting moment sebesar 7527 dengan faktor of safety 0,54, yang mana lebih besar dari yang sebelumnya. Maka kami mencoba hal yang sama sebanyak 5 kali, lalu didapatkan rekapitulasi perhitungan sebagai berikut. Nah, ini kami merekap satu persatu, lalu kami membandingkan dengan rumus delta MR sehingga didapatkan hasil sekian, yang mana yang terbesar adalah pada koordinat X 13,72, Z 8,96, dan R sama dengan 15,93. Didapatkan sebesar 14.144 kilonewton meter per meter. Lalu kami mencoba menghitung untuk eh, metode manual. Yang pertama, untuk memudahkan saya menggunakan AutoCAD untuk menghitung luas area, yaitu kami membagi sebanyak 5 pias. Untuk yang oranye itu pias pertama, merah dan biru pias kedua, kuning dan hijau pias ketiga, hijau dan pink itu pias keempat, dan hijau pudar untuk yang pias kelima. Ini hasil dari luasan yang diarsir. Untuk yang berwarna orange, orange itu sebesar 11,46, merah sebesar 48,24, dan biru sebesar 23,39. Begitupun seterusnya. Ini kami warnanya kami bedakan sesuai dengan piasnya. Untuk yang kuning pias 1, orange pias 2, biru pias 3, hijau pias 4, dan merah pias 5. Lalu kami hitung W-nya atau WN. Untuk W1, karena ini berada pada lapis timbunan, maka saya hanya perlu mengalihkan luas area eh, orange dengan gamma timbunan. Jadi didapatkan hasil sekian. Untuk yang W2, karena dia terdapat dua bagian lapisan, yang pertama lapisan timbunan dan yang kedua adalah lapisan satu, maka saya menggunakan luas area merah dikalikan dengan gamma timbunan, lalu ditambahkan dengan lapisan biru, luas area biru dikalikan gamma timbunan lapisan satu. Begitupun seterusnya. Jadi jika dua lapisan, maka kita perlu menambahkan, tidak bisa langsung, harus dengan kombinasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Lalu ini adalah hasil atau tabel untuk menghitung SF. Yang pertama kita eh, terdapat bias U, C, delta L, WN, V alpha, W sin alpha, dan juga ini adalah eh, dari rumus FS yang bagian penyebut kami bagi dua agar mempermudah perhitungan. Untuk U itu kami dapatkan dari tinggi air dikalikan gamma air. Tinggi airnya adalah ini. Untuk pias 1, karena tinggi muka air tanahnya berada pada elevasi 0, maka dia tidak memiliki U. U-nya sama dengan 0. Untuk pias 2, eh, kami bagi menjadi dua piasnya. Jadi berada pada tengah-tengah ini adalah ketinggian dari air. Jadi U U adalah ketinggian ketinggian air hingga ujung bidang gelincir dikalikan dengan gamma air. Begitu pula pada bias 3 dan keempat dan kelima. Ini sebesar 3,6 meter karena ini dalam milimeter. Ini 6,6 meter, ini 6,4 meter, dan juga ini sebesar 3,06 meter. Sama seperti ini, dikalikan 10. Karena gamma R adalah 10, menjadi 36, 66, 64, dan 3,07. Lalu untuk yang C, eh,
kami dapatkan dari soal yaitu cohesion. Untuk yang lapis satu berarti menggunakan C timbunan, lapis 2 menggunakan C lapisan satu, 3, 4, 5 juga menggunakan C lapisan satu karena kita mencari yang terdalam. Karena jika sudah menyentuh yang terdalam maka kita pakai yang terdalam. Untuk C timbunan itu 0 dan C lapisan satu sebesar 13,5. Delta L adalah panjang dari sisi bawah bidang gelincir. Jadi kami menggunakan delta L karena dalam AutoCAD lebih mudah untuk menghitung delta L, bisa langsung didapatkan hasilnya setiap bias. Lalu WN kami merekap ulang dari W1, W2, W3, W4, W5 kami masukkan ke dalam sini. V juga sama seperti C berdasarkan soal. Untuk yang bias 1 berarti menggunakan timbunan, 2, 3, 4, dan 5 menggunakan lapis 1. Untuk yang timbunan V-nya sebesar 30 dan juga yang untuk lapisan sebesar 0. Untuk alfa atau sudutnya ini kami dapat dari gambar. Jadi seperti yang sudah saya gambar. Untuk yang bias 1 adalah sebesar 71 derajat dan berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk bias 2 sebesar 38 derajat. Ini sudutnya sama saja seperti ketika saya perpanjang garisnya. Jadi ini juga masih melawan arah jarum jam. Begitu pula bias 3. Untuk bias 4 ini jika kita perpanjang maka sudutnya ini searah dengan jarum jam sehingga menjadi minus 14. Begitu pula pada bias 5 yaitu minus 41 karena melawan arah jarum jam. Untuk W sin alpha eh, kita langsung mengalihkan saja WN dikalikan dengan sin alpha satu per satu. Itu adalah dari pembagi FS. Jadi untuk mempermudah. Dan juga untuk yang penyebut, ini kami hitung sendiri juga agar lebih mudah didapatkan hasil sekian dengan rumus C dikalikan delta L plus W kali cos alpha minus U kali delta L dikalikan tan V. Lalu kita dapatkan SF sebesar 0,53, yaitu dari eh, ini penyebutnya dibagi dengan W sin alpha. Lalu untuk kesimpulannya, hasil perhitungan SF berdasarkan delta MR terbesar menggunakan software Geo5 didapatkan sebesar 0,52, sedangkan menggunakan metode manual didapatkan sebesar 0,53. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwasanya perhitungan menggunakan software maupun manual memiliki hasil yang mendekati dan dapat dijadikan sebagai kontrol. Sekian, terima kasih untuk slope stability sudah selesai. Matikan.